Fakta mengejutkan, hutang pinjaman online di Indonesia kini menembus angka 83 triliun. Dan yang paling bikin merinding, mayoritas peminjamnya ternyata adalah perempuan. Kenapa justru perempuan yang paling banyak terjebak? Apa ada alasan tersembunyi yang jarang dibongkar ke publik? Mari kita bahas. Di balik angka Rp 83 triliun ada jutaan kisah pilu. Seorang ibu rumah tangga yang rela berhutang demi kebutuhan anak. Seorang pedagang kecil yang hanya butuh modal cepat, bahkan banyak yang terjebak hanya karena gaya hidup. Data terbaru OJK menyebut 54% dari outstanding pembiayaan pinjol berasal dari peminjam perempuan. Artinya lebih dari separuh beban hutang 83 triliun itu ditanggung kaum perempuan. Pertanyaannya, kenapa perempuan jadi target empuk pinjol? Jawabannya bikin merinding. Karena ada peran psikologis dan sosial yang sengaja dimainkan oleh penyelenggara pinjol. Tapi sebelum ke pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Grup WA Kang Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan. Jadi di sini ada beberapa poin penting yang harus kamu ketahui kalau kamu nasabah pinjaman online. Nah, kita ke poin yang pertama dulu, yaitu target perempuan. Kenapa? Karena perempuan lebih senang menggunakan teknologi pinjaman daring, lebih praktis, lebih cepat, dan gampang cair. Itulah sebabnya kenapa banyak aplikasi pinjol menargetkan perempuan sebagai target utama. Karena seperti yang kita tahu, perempuan itu hobi seperti check out atau lain-lainnya untuk gaya hidup. Ya, itu bukan satu dua, mungkin kamu juga yang nonton video ini ngalamin hal tersebut. Dan hasilnya, kamu terjerat di pinjaman online. Karena tadi kamu bukan menggunakan untuk kebutuhan yang mendadak, tapi emang hanya digunakan untuk kebutuhan gaya hidup saja. Dan bukan hanya itu, perempuan juga sering memikul beban ganda, kebutuhan rumah tangga, anak, bahkan orang tua. Saat darurat, perempuan ini lebih baik atau lebih gampang mengambil keputusan instan. Mungkin itulah sebabnya kenapa mayoritas peminjam pinjol atau yang terjebak di pinjaman online itu perempuan. Karena alasannya seperti itu. Nah, buat kamu juga yang nonton video ini atau kamu kaum perempuan, apakah benar demikian? Silahkan komen di video ini. Tapi tunggu dulu, bukan hanya perempuan yang jadi target. Ada juga kelompok lain yang paling rentan terjebak di pinjaman online. Bahkan kelompok ini bisa dibilang masa depan bangsa, yaitu milenial dan Gen Z. Ya, kelompok 19 tahun sampai 34 tahun atau bisa disebut milenial dan Gen Z. Data OJK menunjukkan 49 pengguna pinjol berasal dari generasi muda. Generasi yang seharusnya produktif justru terjerat di pinjaman online. Semua berawal dari gaya hidup digital, belanja online, pay later, bahkan kebutuhan instan yang justru menjerumuskan mereka ke dalam dunia perpinjolan. Ya, tidak bisa dipungkiri karena hampir semua nasabah yang terjebak di pinjaman online atau pengguna pinjaman online ya, itu rata-rata emang dari Gen Z dan milenial. Itu tidak bisa dipungkiri. Kenapa? Karena generasi 19 ke 34 tahun itu lebih melek teknologi. Maksudnya lebih paham tentang teknologi. Ya, mereka mudah saja seperti memahami aplikasi pinjol, apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara daftarnya. Sehingga hal tersebutlah yang membuat banyak atau hampir semua nasabah pinjaman online itu rata-rata milenial dan Gen Z. Tapi jangan kira pinjol ini hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif saja. Ternyata ada sektor yang menggunakan bahkan menyerap puluhan triliun dan dampaknya lebih berbahaya, yaitu UMKM dan sektor produktif. Dari sisi ekonomi, UMKM menyerap 28 triliun atau sekitar 34% dari total pembiayaan pinjol. Artinya banyak pelaku usaha kecil yang menggantungkan nasibnya pada pinjaman online. Sekilas terlihat positif karena ada yang menggunakannya untuk usaha. Tapi justru banyak UMKM kecil yang usahanya hancur karena bunga mencekik.
Ini bukan satu dua, bukan juga 100-200, tapi bahkan bisa dibilang ribuan ya. Ribuan usaha kecil, usaha UMKM kecil itu bangkrut karena bunga pinjol yang mencekik. Dan mungkin kamu juga yang nonton video ini, kamu adalah UMKM kecil dan sekarang sudah berada di abang kebangkrutan atau sedang sulit-sulitnya ya, karena bunga pinjol yang makin mencekik. Nah, buat kamu yang sekarang sedang mengalami hal tersebut, mudah-mudahan usaha kamu bisa naik kembali dan distabil kembali. Cuman di sini sesuai data, kalau tidak hanya kaum Gen Z, tidak hanya kaum perempuan, tapi UMKM juga dan usaha kecil ya yang produktif itu terjerat di pinjam online. Bahkan banyak usahanya yang bangkrut karena bunga yang sangat mencekik. Dan yang paling menakutkan lagi, dari Rp 83 triliun ini ya, tidak semuanya berasal dari pinjol legal, tapi ada yang berasal dari pinjol ilegal juga. Padahal diawasin oleh pihak OJK. OJK emang sering menghimbau kepada masyarakat kalau pinjol ilegal masih marak-maraknya dan jelas membahayakan konsumen. Karena banyak masyarakat yang tergiur dengan iming-iming cair cepat tanpa syarat. Padahal faktanya kalau kita galbay di pinjol ilegal, terjerat di pinjol ilegal ya, itu lebih mengerikan daripada pinjol legal. Karena jelas data kita akan disebar, itu sudah pasti. Kenapa? Meskipun sebar data pribadi ini ada pasalnya ya, tapi mereka itu bukan di bawah naungan OJK. Jadi mereka berani saja melakukan hal tersebut. Kalau data pribadi kita disebar, sudah jelas kita malu, reputasi kita hancur. Itu sudah jelas. Jadi hati-hati, kalau kamu galbay di pinjol ilegal, kamu amankan data pribadi kamu. Emang pinjol ilegal itu nggak usah dibayar, tapi efek sebar datanya itu loh. Mereka bisa saja melakukan sebar data ke sosial media ataupun ke semua kontak-kontak yang ada di HP kamu. Jadi kuncinya sederhana, kalau kamu tidak ingin terjebak di pinjol ilegal, kamu cek dulu apakah pinjol ini terdaftar di OJK ataupun tidak. Karena untuk ngeceknya ada di deskripsi video ini ya, kalau kamu tidak tahu untuk cara ngeceknya. Karena sekali lagi, terjebak di pinjam online bukan hanya uang saja yang hilang, tapi harga diri, ketenangan hidup, bahkan masa depan juga bisa hilang. Jadi Rp 83 triliun hutang pinjol mayoritas ditanggung perempuan, dan hampir setengahnya oleh generasi muda. Fakta ini bukan sekedar angka, tapi sebuah alarm bahwa masyarakat kita sedang tidak baik-baik saja. Menurut kalian, kenapa kaum perempuan dan generasi muda jadi kaum yang banyak terjebak di pinjam online atau banyak melakukan pinjam online? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar video ini. Nah, buat kamu juga yang merasa kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like video ini dan subscribe channel ini. Karena di channel-channel ini saya akan memberikan video edukasi-edukasi tentang dunia perpenjolan. Buat kamu yang terjerat di pinjam online, buat kamu yang bingung karena tidak tahu cara galbay, kamu pas sekali subscribe channel ini. Oke, saya Kang Galbay, sampai jumpa di video berikutnya.